Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi. Sampai. Ya, hari ini Mr. Bam di channelnya Pena Mr. Bam di acara obrolan yang santai hari ini Mr. Bam bareng Pak Ihwanuddin, ya biasa panggil Kang Ihwan aja ya atau Pak Guru Iwan? Kang Ihwan. Kang Pak Ihwan. Guru Iwan boleh, Kang Ihwan boleh. Siap. Saya mau panggil Pak Guru Iwan. Biar brandingnya itu ya Pak Guru Iwan. Iya, branding Pak Guru Iwan. Pak Guru Iwan, boleh dong perkenalkan dulu ke penikmat channel Pena Mr. Bam ini punya panggilannya Sobat Juara sih, ya. Kenapa Sobat Juara? Ya, ini sebagai bentuk doa ya, saling memotivasi biar yang mendengarkan ada semangat juara gitu. Silakan Pak Iwan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwanuddin Juhri. Kebetulan saya bertugas di Kota Bandung sebagai pengajar di salah satu sekolah negeri, yaitu di SDN 147 Citarik Barat, Kota Bandung. Dan selain itu juga kebetulan bertugas sebagai pengajar praktik untuk para calon guru penggerak dengan SK dari Kota Bandung dengan wilayah kerja Kabupaten Bandung Barat. Jadi jauh ini nih, Mr. Bams. Yeah. Ya. Dan untuk Sobat Juara juga saya informasikan bahwa guru itu perlu memiliki berbagai macam keahlian di bidang lain ya. Mungkin ini skill highlight saya nih, project management, leadership, decision maker, creative design, inovatif, education coaching dan sebagainya. Jadi kebetulan saya itu guru SD ya. Siap. Kebetulan guru SD makan ya. Superman. Borongan. Jadi apa-apa diupayakan dihandle oleh sendiri. Betul. Jadi guru borongan. Nah, jadi kan itu. Jadi alhamdulillah bisa menambah kompetensi, Mister. Siap. Bisa menambah kompetensi. Nah, latar belakang pendidikan S1 seni karawitan dan musik dengan konsentrasi musik komposisi. Jadi latar belakang S1 yang satu itu saya diarahkan menjadi pencipta atau arranger. Di S1 yang keduanya adalah PGSD di Universitas Terbuka. Nah, kebetulan alhamdulillah sekarang sudah linear, yaitu di pendidikan dasar. Tinggal nanti melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya, mudah-mudahan ada rezeki, ada waktu. Amin. Ya, amin. Gitu, Mister ya. Harus bisa ngikutin Mister ya. Wah, sama-sama lah kita. Kang Iwan, kalau prestasi yang pernah diraih, yang ingin disampaikan ke Sobat Juara, apa tuh? Prestasi berbasis experience ya, dari 2000 sampai 2021 nih. Kebetulan karena saya memang orang panggung awalnya gitu, jadi berbagai kegiatan musik, termasuk musik teater, seperti International Folklore Festival, World Drum Festival. World Drum Festival itu ada beberapa chapter juga, saya ikutin sampai chapter 3, Australia Indofest, Pasaria Esplanade Singapura, World Music and Dance Festival di Jepang, dan banyak lagi, diantaranya guru inovatif 2020, pengajar praktik guru penggerak di Kemdikbudristek. Itu beberapa aja sih, cuman saya harap di tahun ini saya menambah kompetensi saya di bidang pendidikan ya, Mister ya. Amin. Ya, Pak Guru Iwan, boleh saya tayangkan video diambil langsung dari channelnya Pak Guru Iwan, kita saksikan sejenak ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan ada yang subscribe tuh, Mister. Nanti di deskripsi kita cantumkan juga. Ya, kita saksikan, inilah tayangannya. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia.
Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ihwanuddin Juhri, Esen SPD. Saya adalah guru dari SDN 147 Citari Barat, Kecamatan Bojong Luar Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Mohon doa restu serta dukungan dari semua pihak karena pada kesempatan ini saya merupakan salah satu guru sekolah dasar di Kota Bandung yang mengikuti kegiatan apresiasi bagi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2021. Dan dengan bangga saya persembahkan video proses pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi praktik baik bagi diri saya pribadi dalam melakukan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT untuk mengatasi learning loss yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dengan motivasi yang kuat, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Setelah lebih dari 1 tahun hidup kita berdampingan dengan pandemi COVID-19 menimbulkan persoalan ya, bagi sobat juara yang ingin menyaksikan nanti bisa saksikan langsung ya ke channelnya jam belajar, Pak Guru Iwan nih ya. Cukup menjadi Channelnya apa, Kang Iwan? Channelnya Pak Guru Ihwan aja, nggak pakai Pak Guru Ihwan. Iya, Pak Guru Ihwan IHWAN. Jadi malum nama kampung ya. Nama kampung mah ya tidak detail seperti bahasa aslinya gitu. Jadi Ihwan ya. Motivasi sama orientasinya ke sana gitu ya. Tapi nulisnya kemana gitu. Siap. Kan harusnya mah Ikhwan, tapi kan jadi Ihwan, kan mesti beda arti ya. Maksudnya ke sana maksudnya gitu. Ya. Nah, senang hari ini di tahun 2022 ini mengawali podcast pertama kembali setelah di tahun sebelumnya. Alhamdulillah sih ada 20 guru yang podcast di channel Pena Mr. Bam dan klik hari ini bareng Pak Guru Ihwan nih. Ini bisa ngobrol bareng di channel ini. Ini bagian dari ikhtiar sebetulnya. Ikhtiar bagaimana banjirnya informasi di luaran sana, sehingga kita harus menyeimbangkan gitu. Makanya hari ini kita ngobrol dan alhamdulillah masih sama-sama guru Bandung nih. Nah, ingin ngobrol ini sih Pak Iwan, kalau misalnya Pak Iwan dengar apa sih yang kegambar pertama kali Mr. Bam itu, terus sekarang ngajak ngobrol itu apa sih? Saya pengen. Kalau saya dengar Mr. Bams itu dengan inovasi di bidang pendidikannya, pertama kali kenal juga kan ini pasti orang inovatif gitu ya, pasti banyak programnya, banyak prestasinya. Tapi pas ketemu ternyata enak juga ya, orangnya friendly, materinya juga bagus gitu ya. Terakhir kita ketemu di workshop kemarin di HGN. Ya, di HGN ya, itu luar biasa ya. Di HGN saya ngelihat penyampaian materinya luar biasa gitu. Saya ngobrol sama teman-teman saya yang lain dengan objektif gitu ya. Saya menyatakan bahwa wah ini materi Mr. Bam luar biasa. Terus pendekatan materinya juga bagus ya, metode modelnya juga bagus, patut perlu dicontoh ini. Yeah. Karena mungkin kan tipikal pembicara itu kan beda-beda ya, Mister. Ya, betul. Tipikal beda-beda, tapi kita bisa saling belajar satu sama lain. Artinya kan bagaimana caranya supaya materi itu bisa nyampe gitu kepada audiens gitu ya. Dan itu kemarin luar biasa pas saya pertama ngelihat Mister menyampaikan materi tentang apa ya kemarin itu digitalisasi, rekam jejak digitalisasi ya pendidikan, itu sangat luar biasa gitu, mengilhami, inspiring lah gitu ya, luar biasa tuh. Saya harus belajar. Enggak, saya juga belajar sama
Pak Guru Iwan nih ketika hari terakhir di tahun 2021 ketika bertugas menjadi MC gitu ya. Wah, itu luar biasa. Saya betul-betul menikmati gitu ya, duet yang keren, bisa menguasai situasi yang luar biasa, dan saya betul menikmati sebagai guru, rasanya merdeka gitu. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Bandung, ada PGRI Kota Bandung, elemen-elemen yang kumpul di sana gitu ya, MGMP dan sebagainya, luar biasa. Itu penutup akhir tahun yang berkesan gitu. Makanya sekarang kita ngobrol di sini, memang guru itu rasanya butuh panggung-panggung ya, panggung-panggung yang. Nah, makanya ini sebetulnya salah satu cara yang termudah gitu ya, buka Zoom, rekam, upload aja gitu kan. Iya. Itu termudah. Yang penting gini, yang penting ada media di mana kita bisa menyampaikan knowledge ya, mendeliver gitu, memberitahu kepada rekan-rekan yang lain, siapa tahu kan bermanfaat ya, Mister ya. Betul. Dan kadang berbicara biasa aja gitu ya, tanpa ada muatan tertentu dan sebagainya. Tetapi begitu masuk ke ranah atau ke konten yang memang kontennya ada manfaatnya, itu siapa tahu bisa membius ya rekan-rekan guru lain yang ada di Indonesia supaya bisa lebih memotivasi diri untuk maju, berkembang dan sebagainya gitu. Nah, bicara memotivasi maju berkembang, justru hari ini Kang Iwan ini memang salah satu pilihan gitu. Kenapa kita undang gitu? Karena saya tahu jejaknya saat ini juga sedang melakukan sesuatu tugas yang tidak mudah rasanya sebagai guru penggerak gitu ya. Dan pasti ini juga banyaklah tantangan dan sebagainya gitu kan. Artinya kan ketika saya coba buka data tentang guru penggerak ya, ketika misalnya lihat data jumlah guru di Indonesia berdasarkan statistik dari Kemdikbud 2019-2020, itu jumlah guru di Indonesia itu hampir 2,9 juta. Nah, banyak ya, banyak banget. Banyak. Tapi ini temuannya ya, atau faktanya adalah yang ikut guru penggerak itu baru 2.600. Nah, 2.800, Mister. 2.800 sekarang ya? 2.800. Nah, berarti saya masih pakai data yang sebelumnya nih. Diupdate hari ini ya. Jadi kalau pakai dua angka yang terbaru dari Pak Guru Iwan juga, itu 2.800, berarti baru 0,1%. Itu di angkatan pertama tuh. Angkatan pertama 2.800. Sekarang udah angkatan 4. Oh, berarti dikali ya? Berarti setiap angkatan 2.800-an atau gimana? Lebih mungkin yang sekarang itu sekitar 8.000 ya kalau tidak salah saya dengar. Oh gitu ya? Iya. Kalau di total udah berapa, Pak? Udah banyak ya kalau dilihat total ya. Saya perlu searching di Google nih jumlah totalnya. Saya mencoba untuk ini hanya hitung-hitungan kasar aja ya. Kalau misalnya satu angkatan taruhlah 3.000 lah ya misalnya. 3.000 kali 5 udah 15.000. Artinya kalau 15.000 dibandingkan dengan 2,6 juta itu masih luar biasa. Nah, ini bagian ikhtiar saja. Penamis Terbang hadir untuk men-share informasi atau hal-hal yang juga saya tuh masuk ya guru penggerak ya, padahal saya juga bergerak terus nih. Seperti Mr. Bang nggak jadi guru penggerak gitu kan. Belum ya, kesempatannya belum misalnya ya, tapi rasanya juga perlu banyak belajar. Makanya yang pertama kita lakukan adalah kayaknya tepat nih ngundang gitu ya, kita ngobrol-ngobrol tentang guru penggerak, karena guru penggerak juga rasanya tidak mudah ya kalau dilihat dari perannya yang 5 peran itu misalnya ya. Nah, itu juga harus diperjuangkan gitu ya, bagaimana bisa menjalankan peran misalnya menggerakkan komunitas belajar dan sebagainya. Nah, boleh dong cerita tentang guru penggerak ini, sesungguhnya ini makhluk apa sih guru penggerak gitu? Saya mau guru apa ya? Saya mau guru YouTuber atau guru blogger, guru apa gitu? Bangga, silakan. Kebetulan gini, Mister, dari kementerian itu ada beberapa kriteria, di antaranya adalah tadi guru penggerak sendiri ya. Nah, yang terdiri dari calon guru penggerak, CGP, pengajar praktik, fasilitator, instruktur.
Jadi itu beberapa tingkatan yang ada di secara hierarkial gitu ya. Posisi saya saat ini ada di pengajar praktik. Nah, jadi pengajar praktik itu saya tidak berbicara level, tapi kami ditugasi membimbing para calon guru penggerak yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, yang wilayah kerjanya bisa Kota Bandung ataupun Kabupaten Bandung Barat seperti Jadi saya. lebih ke fasilitator ya? Kepembimbingan. Posisinya kepembimbing. Iya, tapi knowledge tentang guru penggerak itu kami dapat lebih dahulu karena kan kami dipersiapkan untuk membimbing para calon guru penggerak supaya nanti sukses di 9 bulan program pendidikan calon guru penggerak. Gitu. Jadi ini ada banyak analogi, di antaranya ada 9 bulan pembimbingan itu sampai mereka menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. 9 bulan. 9 bulan, ibarat bayi dikandung dan dilahirkan menjadi itu apa saja tuh yang tahapan-tahapannya sebetulnya? Jadi kita ke pengertian guru penggerak dulu ya. Jadi guru penggerak ini adalah dalam bahasa pendidikannya adalah pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang nantinya akan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik atau secara menyeluruh, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Jadi ini guru penggerak ini nantinya akan menjadi teladan dan jadi agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru penggerak juga istilahnya bagaimana dia berusaha di dalam kelas itu betul-betul menguasai murid ya. Artinya bisa bagaimana program pembelajaran itu bersama-sama murid, guru di sana itu bisa berjalan dengan baik ya. Ya, jadi sinkron gitu, Mister. Kemarin juga kan waktu kegiatan kita ya di HGN workshop itu kita bahas tentang inklusif, tentang pendidikan berdiferensiasi, terus jejak digital juga itu sangat sinkron dengan program-program dari guru penggerak. Jadi nanti guru penggerak itu ini underline-nya adalah Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini yang nanti akan menjadi suguhan atau produk utama dari para guru penggerak ini. Nah, bicara tentang Merdeka Belajar kan kadang, waduh, jadi salah kaprah, multitafsir dan sebagainya. Nah, ini secara kodatif justru sebetulnya arahnya Merdeka Belajar itu adalah mengembangkan minat dan bakat siswa ternyata. Mengembangkan bakat, minat dan bakat ya. Termasuk juga knowledge-nya juga ya. Iya. Jadi seperti Ki Hajar Dewantara ungkapkan bahwa untuk seorang petani ini ya, lamun jagung ya, kita nanam jagung tidak mungkin jadi padi, menanam padi juga tidak mungkin jadi jagung. Nah, akan tetapi keberhasilan menanam kita jagung atau padi ya tergantung dari petaninya. Sejauh mana nanti petaninya menyiapkan bibit yang baik, menyiapkan bahan-bahan yang baik, maintenance hingga nanti panen. Nah, panennya adalah hasil dari bercocok tanam yang baik. Pak Gudiwan, ini masih banyak ya ketika orang dengar Merdeka Belajar aja. Gitu kan, Merdeka Belajar seolah-olah ditafsirkan, namanya juga merdeka mau bebas dan sebagainya. Sebetulnya ini untuk mempertegas para penonton kita nih, ya, yang mudah-mudahan banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang juga sama profesinya guru gitu, sehingga dapat pemahaman yang jelas gitu. Kalau menurut Pak Iwan, Merdeka Belajar itu apa sih? Kalau misalnya dengar sesuatu pasti langsung nempel gitu. Tapi ketika kita dengar kata Merdeka Belajar, itu poin pentingnya apa sih sebetulnya? Oh iya, kita ke kata Merdeka Belajar ya. Jadi Merdeka Belajar ini adalah konsep. Ya, Merdeka Belajar ini adalah konsep di mana dibuat agar siswa itu tadi bisa mendalami minat dan bakat mereka masing-masing. Jadi memang sangat cocok gitu pada saat kemarin kita bicara diferensiasi karena itu memang arahnya nanti ke Merdeka Belajar. Jadi ini Merdeka Belajar ini adalah sebuah konsep yang dibuat agar
siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Itu sebetulnya. Jadi kita ngobrol ke esensi aja ya, nah, biar nggak esensi panjang ya. lebar gitu. Ya. Nah, berarti kaitan antara Merdeka Belajar, guru penggerak, bahkan ada sekolah penggerak gitu ya. Ya. Nah, ini rentetannya gimana sih? Benang merahnya di mana sebetulnya? Nah, berbicara penggerak ya, jadi ini tentunya melalui peran-peran yang dilakukan oleh pemerintah melalui program guru penggerak ini dan akhirnya menjadi sekolah penggerak, ada organisasi penggerak dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya hanya menempatkan posisi subjeknya saja, akan tetapi di mana secara personal guru penggerak, secara komunal, pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid tadi secara holistik. Jadi agar mereka tuh aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, ini keterkaitannya adalah nanti jika guru penggerak itu secara personal, sekolah itu secara menyeluruh programnya, akan tetapi ini sebetulnya sinambung, Mister. Jadi antara ada guru penggerak, ada sekolah penggerak, ada organisasi penggerak, nanti itu bergeraknya sama. Arahnya kepada Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Ya, saya pernah dengar gini Kang Iwan, kalau Merdeka Belajar itu adalah konsep. Gitu. Ada juga yang menerjemahkan begini, Merdeka Belajar itu adalah mencabut hal-hal yang tidak memerdekakan belajar. Salah satunya adalah menghilangkan UN, misalnya. Itu ada yang sampai ke sana menafsirkan Merdeka Belajar, kemudian dengan misalnya ada RPP yang hanya 1 lembar, meskipun itu minimal ya, gitu kan. Nah, itu ternyata barangkali pemerintah sekarang sudah mulai tidak lagi karena kan proses UN juga itu bertahap ya. Mulai dari UN tidak dijadikan full 100% syarat kelulusan, gitu kan. Sampai di puncaknya adalah UN-nya dicabut gitu. UN-nya tidak lagi UN, itu bagian dari Merdeka Belajar dan kemudian dikembangkan terus oleh Mas Nadiem gitu ya, dari Kemendikbud gitu ya, bahwa hal-hal yang tidak memerdekakan lagi di bidang pendidikan itu semuanya dilepas gitu, termasuk tidak lagi adanya pelajaran-pelajaran yang dulunya ini kayaknya matematik nih jadi favorit, harus sesuatu yang benar-benar lebih serius gitu ya. Kalau matematik NEM, ya pokoknya yang masuk NEM gitu ya, misalnya masuk ke ujian nasional itu akhirnya ada kesetaraan mata pelajaran yang sama perlakuannya. Nah, kalau dari Kang Iwan sendiri yang mengalami proses sekarang menjadi guru penggerak, kalau gitu apa sih yang ingin di-sharingkan, dibagikan dengan guru-guru kami yang belum dapat giliran gitu. Apa sih sebetulnya biar kita juga ada percepatan, karena saya pikir guru penggerak dengan sebuah program yang dari Kemendikbud itu akan lebih keren lagi kalau saya belajar tentang guru penggerak, kemudian meskipun nanti saya tidak dapat undangan dari Kemendikbud gitu, itu simpelnya Kang Iwan gitu, sehingga kita tidak bicara dengan label karena khawatir ini jadi pelabelan gitu. Ini guru penggerak, ini guru yang bergerak nggak mau diam-diam, ini yang bergerak tapi tidak gerak-gerak gitu. Kan banyak tuh nanti label-labelnya, sehingga kita terjerumus dengan pelabelan-pelabelan itu. Nah, kalau bicara tentang undang-undang pendidikan, undang-undang guru itu sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan bahwa ada tentang profesionalisme guru bab 3 pasal 7 itu udah nggak beredar lah. Artinya dari situ udah maksud saya gini, saya tanpa menggugat guru penggerak, harusnya cukup dengan undang-undang itu juga dibedah, rasanya tidak harus ada program guru penggerak. Maaf nih, ini dari sudut pandang lain gitu ya, kalau kita bicara tentang undang-undang, karena ini undang-undang gitu ya, undang-undang tentang guru gitu. Rasanya dari bab 3 tentang profesionalisme guru aja itu tinggal kita bedah gitu kan, kita jalankan profesionalisme guru, rasanya itu harusnya bisa jadi guru penggerak. Hanya saja mungkin kita berpikir namun tadi bikin program teh mau jalan-jalan gitu Kang Iwan. Gini, kita bicara siklus aja ya, bicara siklus. Sebetulnya
dari program-program yang ada pada program Guru Penggerak itu sebetulnya mengembalikan hasanah pendidikan ke tempat yang semestinya. Apa fungsinya undang-undang jika tidak dilaksanakan? Apa fungsinya peraturan pemerintah jika tidak direalisasikan? Artinya, program Guru Penggerak ini adalah salah satu wujud realisasi dari yang telah termaktub gitu ya. Termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Coba nanti kita lihat di pasal 6 ayat 1. Itu sudah dapat menjelaskan. Itu sebetulnya secara spesifik guru gitu ya. Nanti tugasnya seperti apa dan harus bagaimana. Nah, kalau guru mau bergerak, mau pergi, mau move on, mau beberangkatan ya, cek orang Sundanya. Kita tuh mau beberangkatan nih, mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kita butuh bekal. Nah, bekal ini adalah pendidikan, salah satunya adalah pendidikan calon guru penggerak. Di mana nanti yang namanya bergerak itu tidak ada yang diam. Jadi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia itu mengibaratkan bahwa kita itu seperti tata surya yang tidak pernah berhenti dalam rotasi atau revolusinya. Berhenti satu saja itu akan terjadi kekacauan dan sebagainya. Makanya kita harus terus bergerak ya dalam rangka mengejar banyak ketertinggalan dari pendidikan secara global. Nah, saya juga patut bersyukur melihat perkembangan pendidikan Indonesia pada saat ini yang baru ngeh gitu ya, baru ngeh bahwa dulu kita itu dicetak dengan berbagai macam disiplin ilmu dan harus pintar semua gitu. Mulai dari PSPB, PMP dulu ya, matematika harus jago, IPS harus jago, IPA harus jago, sampai keterampilan kerajinan tangan, beternak ayam dan sebagainya harus jago juga untuk jadi juara. Dan itu sebetulnya menjadi salah satu permasalahan pendidikan pada saat ini, di mana tidak melulu sisi kognitif yang memang bisa diangkat dari satu orang siswa. Karena dari satu orang siswa itu kita bisa temukan banyak potensi yang bisa menjadikan dirinya seseorang. Karena Indonesia itu pada saat ini butuh gitu orang-orang yang memang sadar dia punya potensi apa gitu. Salah satu contoh ya, salah satu contoh temuan saya di Kabupaten Bandung Barat. Jadi saya bersahabat dengan salah satu CGP namanya Pak Jajang Sopian. Pak Jajang Sopian ini dulu punya murid namanya Eman ceritanya nih. Ini kisah nyata nih, Mister. Kisah nyata ya, siap. Kisah nyata. Eman itu kelas 6 usianya 15-16 tahun. Kebayang, kelas 6 usianya 15-16 tahun. Tuh bisa maca, ngitung hararese gitu ya. Artinya maklum di daerah dan orang tuanya itu kemungkinannya kecil untuk dapat bisa menganalisa gejala yang terjadi pada Eman ini. Ternyata setelah ditelusuri, saya bilang Eman ini adalah disleksia. Jadi Eman ini tidak bisa merangkai huruf menjadi kata, sehingga dia kesulitan dalam membaca gitu ya, berliterasi. Nah, Eman ini pada saat Pak Jajang ini rajin bercocok tanam ya di areal dekat-dekat sekolah, Eman ini suka datang dan membantu. Nah, nonton gitu ya? Iya nonton, menang Pak Eman mantuan, kadieu cenah bantuan. Kadieu bantuan. Akhirnya diperhatikan ternyata Eman ini sangat apik dan sangat baik dalam hal bercocok tanam. Maculna rapih, melakna rapih, jadian gitunya. Maksudnya pepelakanana bagus. Tangan dingin lah ya. Tangan dingin. Jadi hasil pertanian yang dilakukan oleh Eman ini hasilnya sangat bagus gitu, dinilai oleh Pak Jajang ini. Dan memang ternyata itu adalah salah satu wujud implementasi dari salah satu konsep Merdeka Belajar yang diterapkan melalui program Guru Penggerak ini. Yang hari ini harus seperti itu pendidikan Indonesia. Apa yang terjadi? Eman hari ini adalah seorang saudagar pertanian di Kalimantan dengan jumlah kendaraannya, mobilnya udah ada 2, hewan-hewannya juga banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak dan sebagainya. Dia jadi saudagar di sana, hanya kekurangannya satu, nggak bisa baca.
Nggak bisa baca. Akan tetapi dia sadar kemampuannya kan, dia Hmm. sadar kemampuannya. Nah, seperti itu. Nah, kemarin juga saya ketemu dengan saudara saya dari Cianjur yang punya cucu. Dia ungkapkan kekurangannya bahwa cucu saya itu tidak mampu untuk menghitung. Hmm. Oh ya, saya langsung tangkap bahwa dia itu diskalkula ya, Hmm. diskalkula. Jadi diskalkula ini ketidakmampuan untuk menjumlahkan angka dengan angka yang lainnya menjadi jumlah yang baru gitu dan sebagainya. Itu disebut dengan diskalkula. Akan tetapi kekuatan literasinya bagus sampai anak ini bisa storytelling, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Verbalnya anak bagus berarti ya? iya, jadi sekarang dia duduk di kelas 6 SD. Ini contoh aja ya, saya ambil 2 contoh, yang satu disleksia, yang satu diskalkula. Saya kasih motivasi kepada saudara saya itu bahwa, "Pak, kita sanggup bangunkan raksasa yang tidur dari anak tersebut. Anak tersebut punya kelebihan, jago dalam literasi, dalam menyampaikan dan mereview hasil bacaan dia dan mengaplikasikan dalam kehidupannya." Dan itu sangat luar biasa karena Menarik. mungkin yang lainnya juga kan mungkin ada yang flat gitu ya, dia matematikanya bisa tapi biasa, bacanya bisa tapi biasa. Dan itu yang harus di-drive oleh kita, sementara dari jumlah standar satu kelas kita 28 siswa itu harus 28 karakter tumbuh dan berkembang. Itu berat tugas guru loh, Mister, asli. Ya, betul. Ini saya kan ketika webinarnya Pak Dr. Sandi itu, saya sampai bilang, wah, kalau kayak gitu mah saya mengundurkan diri jadi guru gitu kan. Sampai jawabannya bijak gitu. Ya, kalau Mr. Bam mengundurkan diri jadi guru ya bisa sekaligus langsung mengundurkan diri sebagai manusia. Itu jawabannya tuh buat saya mikir, tuh mengundurkan diri manusia terus mau jadi apa gitu kan. Nah, jadi saya khawatir gini Kang Iwan, ini betul mengembalikan, betul kata Pak Gudiawan tadi, mengingatkan programnya sudah ada, undang-undang sudah ada, tapi ya pada akhirnya memang harus tetap didorong gitu. Saya akhirnya di titik kesimpulan bahwa program guru penggerak ini seolah-olah mengingatkan kembali kembali esensi keberadaan guru di dalam ruang pembelajaran bareng murid-murid kita gitu. Jangan-jangan kita selama ini salah ngasih resep kalau kita sebagai dokter. Jangan-jangan kita hanya mengajar, ya udahlah ngajar. Silakan buka halaman sekian ya, dibaca ya. Hanya sebatas itu tanpa kita berempati, tanpa kita lihat, oh ini anak tuh, oke, kalau kurangnya di sini, nah kita cari lebihnya di mana, gitu ya. Misalnya kayak dulu kalau misalnya zaman saya ngerjakan PR, itu langsung, kunaon ngerjakan PR, gitu kan. Tapi di era-era sekarang kan berbeda ya. Ketika punya pengalaman ketika ada anak, kenapa? Ya Pak, saya belum sempat. Alasannya apa? Ya saya tadi malam mengantarkan orang tua saya gitu, ke dokter gitu. Sampai setengah 11 malam, jam 11 baru pulang ke rumah dan memang saya kondisinya capek, saya tidak bisa mengerjakan PR Pak. Gitu ya. Kamu anak yang baik. Jadi saya respon dengan bukan berarti fokus ke PR-nya, karena PR itu bagian terpisah juga ketika dia cerita tentang orang tuanya yang sedang sakit, dia bantu antar, itu kan anak yang baik tuh, kamu anak yang baik. Kemudian saya bilang, ya udah kalau PR kamu nih gimana nih, kira-kira kamu butuh waktu berapa lama, kira-kira bisa kapan? Oh iya, terus paling saya sore Pak, saya kejar lagi, sorenya jam berapa kira-kira? Paling jam 4 Pak. Oke, deal ya jam 4. Artinya dari obrolan-obrolan gitu kita bukan menjadi seorang guru yang harus begini, tapi kita berempati. Betul, kita berempati dengan anak, apa nih permasalahannya. Karena dalam kehidupan juga kan sebenarnya begitu ya. Ketika kita misalnya ada apapun, pasti kita tanya alasannya. Itu kan logisnya seperti itu, tidak sesuatu yang harus terus gitu. Nah, Kang Iwan balik lagi ke guru penggerak. Kira-kira apa lagi yang ingin bisa berbagi dengan guru-guru yang memang belum bisa menikmati guru penggerak. Sementara sudah di depan mata ada pilihan-pilihan tentang kurikulum. Nah, ini juga kan kayaknya nyambung juga ini nih, kurikulum yang prototip dengan
dari Merdeka Belajar, kemudian guru penggerak, sekarang tiba-tiba rame-rame nih kok kurikulum produktif. Kasih nih benang merahnya pasti ada nih kayaknya nih. Nah, Iya. Nah, guru penggerak sendiri yang Pak Guru Iwan ini sudah berkecimpung di sini. Apalagi nih kira-kira yang bagi kami guru-guru yang belum dapat program ini, apa yang bisa kita siapkan sebelum memang nanti ada kesempatan untuk jadi guru penggerak? Oke, jadi gini, untuk menjadi guru penggerak, ya, guru harus mengikuti pendidikan guru penggerak selama 9 bulan. Ya, jadi perjalanannya panjang, Mister. 9 bulan itu full dengan knowledge, dan kita itu dibentuk menjadi seseorang yang nantinya akan dilahirkan setelah 9 bulan. Jadi selama mengikuti proses pendidikan, peserta yang nanti ada seleksi dulu kan ya, yang lolos seleksi program guru penggerak, jadi itu nanti mereka akan mendapatkan pendidikan guru penggerak selama 9 bulan dan mengembangkan kompetensi dalam lokakarya bersama. Nanti ada pendampingan individu tuh. Ada pendampingan individu sebelum dilaksanakannya lokakarya. Jadi ini completely program per pendampingan itu ada di lokakarya. Misalkan ada lokakarya, ada pendampingan satu. Pendampingan satu itu kita mendampingi rekan-rekan calon guru penggerak setidaknya 1 kali pertemuan, dan mereka kita berikan motivasi, coaching, dan sebagainya ya. Banyak sekali program yang harus kami lakukan kepada mereka. Nah, nanti mereka tuh diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi tuh selama itu. Dan nanti dituangkan dalam sebuah kegiatan lokakarya. Misalkan lokakarya 1, lokakarya 2, lokakarya 3, sampai lokakarya 8. Karena kita mulai dari lokakarya 0, yang disebut dengan lokakarya perdana. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran yang mana sih yang dimaksud dari para calon guru penggerak? Nah, orientasi atau motivasinya tetap pada satu, yaitu berpusat pada murid. Jadi intinya berpusat pada murid dan berdampak pada murid. Artinya kalau kita memberikan aksi nyata, praktik baik, itu akan selalu dituntut untuk berpusat kepada murid dan berdampak bagi mereka gitu. Nah, yang ketiga, pengalaman belajar mandiri ya, dan kelompok terbimbing, terstruktur, itu melalui pelatihan-pelatihan, baik itu daring ataupun, tapi kebanyakan daring ya, karena fasilitator dan instrukturnya biasanya jarak jauh. Jadi memberikan materi-materinya melalui daring, dan realisasi penugasannya mereka lakukan secara aksi nyata. Jadi nanti ada pengalaman belajar bersama dengan rekan guru yang lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak. Apakah nanti dia mengimplementasikan kepada rekan-rekan sejawatnya dan sebagainya. Lalu nanti mereka akan mendapatkan pengalaman bimbingan, mentoring dari kami, pengajar praktik atau pendamping pendidikan guru penggerak. Jadi pengetahuan kami sebagai pengajar praktik ya, pengetahuan baik itu pengetahuan kehidupan yang ada kaitannya dengan pendidikan, yang orientasi dan motivasinya ke arah pemajuan pendidikan Indonesia, itu dikeprukan, Mister. Saya kasih semua skill yang saya punya, misalkan pengetahuan yang saya punya, saya berikan kepada mereka, dan sebagainya ya. Nah, benefit yang berikutnya yang didapatkan oleh guru penggerak adalah mereka tuh punya komunitas baru tuh. Mereka sering bertukar pendapat, bertukar kegiatan, ada info nih, iya bisa diskusi, ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalkan kita sharing nih sama guru-guru Aceh Utara. Guru-guru Aceh Utara hari ini sedang mengalami hambatan gangguan karena Aceh Utara itu dilanda banjir yang belum surut misalkan. Nah, kita tuh kasih motivasi tuh. Ini jaringannya nasional berarti ya? Jaringannya nasional. Bahkan kami berteman baik ya dengan rekan-rekan dari Indramayu, Tasik, dari Garut. Kalau ini satu angkatan itu biasanya yang Kang Iwan itu berapa banyak? Dari angkatan saya angkatan 4 ya. Saya itu pengajar praktik angkatan 4 yang merupakan angkatan pertama di Kota Bandung.
Jadi Kota Bandung itu kebagiannya di angkatan keempat bersama 1.600 lebih guru lainnya. Itu sebagai sebagai pengajar praktiknya. Karena pengajar praktik dan 8.000 sekian untuk guru penggeraknya. Jadi masing-masing satu orang pengajar praktik itu ada yang megang 5, ada yang megang 4 calon guru penggerak, 5 sampai 6 guru calon guru penggerak. Nah, nanti benefit yang berikutnya yang bisa didapatkan oleh para guru penggerak ya, yaitu 306 jam pelajaran dan piagam guru penggerak. Dan hari ini ternyata sertifikatnya jadi sakti itu, Mister. Oh gitu? Gimana? Iya, sertifikatnya jadi sakti karena hari ini di Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 yang dikeluarkan Menpan RB dan sebagainya, bahwa salah satu persyaratan menjadi calon kepala sekolah diantaranya adalah sertifikasi pendidik, 2 sertifikasi dari guru penggerak. Jadi semua gerbangnya masuk ke situ dari sertifikasi pendidik dan guru penggerak. Serasa semakin tertutup nih peluang-peluangnya. Dan saya sadar juga ya, Mister. Saya sadar juga, Mister, bahwa untuk masuk ke situ akhirnya jadi sangat sulit hari ini karena peminatnya semakin banyak. Karena ada aturan maksudnya ada bonus itu ya. Bahwa ini ada benefit lain yang ditambahkan, gitu kan? Iya. Kalau kami dulu itu kami tidak berpikir macam-macam. Yang jelas kami ingin berbakti kepada Indonesia apapun itu bentuknya sampai hari ini. Sekarang dapat bonus gitu ya? Itu impact gitu ya. Itu impact terserah yang mau ikut atau tidak. Yang jelas dengan menjadi pengajar praktik, dengan menjadi guru penggerak, jadilah guru Indonesia yang memang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kalau bisa kejar tuh Finlandia, Norwegia itu pendidikannya tuh nggak bisa. Ya, paham. Artinya kan kalau misalnya saya sih belum searching nih ada berapa jumlah sekolah di Indonesia gitu ya. Artinya kan kalau misalnya targetnya adalah bahwa guru-guru penggerak ini adalah cikal bakalnya pemimpin-pemimpin di sekolah untuk memimpin guru-guru, kemudian anak-anak, orang tua, masyarakat. Karena kan menjadi pemimpin sekolah tidak hanya berpikir masalah gurunya saja, muridnya saja, tapi lingkungan masyarakat dan semuanya ya. Nah ini kan juga memang tugas yang tidak mudah bagi seorang pemimpin sekolah, karena pemimpin sekolah tuh benar-benar harus bertanggung jawab dengan apa yang harus dilakukan oleh sekolah. Apalagi barangkali berbeda suasana saya ketika saya di swasta gitu. Saya beda lagi nih ceritanya kalau di swasta nih ya. Nah, apakah swasta juga nanti akan seperti itu? Saya juga nggak tahu ya, tergantung yayasan. Kalau swasta ya, kalau kata yayasan itu tidak menjadi syarat utama, ya mungkin juga nggak masalah. Jadi paling saya nanya ke yayasan ya, ini mau diberlakukan nggak di yayasan ini gitu kan? Gitu. Jadi menarik sekali sih. Saya sempat dengar itu bahwa akhirnya untuk mendaftar jadi guru penggerak tuh memang nanti akan dapat bonus itu. Apakah ini dalam rangka menstimulus, gitu ya? Akhirnya berlomba-lomba dalam kebaikan, gitu. Tapi berlomba-lomba dalam kebaikan yang memang sudah disiapkan gitu. Ya ini. Kalau kita kan pas tabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan yang oleh Allah kasih kan tidak disebutkan, tapi hanya tiba-tiba ketika kamu bersyukur kamu akan ditambah nikmatnya, gitu kan, dan tidak dari sisi apapun. Tapi ini jadi program yang yang saya sengaja ngajak ngobrol Pak Guru Iwan nih, memang ini jadi obrolan yang seksi gitu ya, guru penggerak ini, makanya kayaknya kita ngobrol dulu nih dengan para penggiat yang memang mengalami. Kalau saya kan hanya sebatas membaca, Kang Iwan. Membaca gitu, begini, guru penggerak nih ada 5 peran yang di sana yang harus dilakukan. Kalau bilang tadi 9 bulan itu bisa ninggalin kelas nggak Pak? Atau memang ada dispensasi akhirnya meninggalkan proses pembelajaran di kelas nggak Pak? Biasanya lokakarya itu diadakan setiap hari Sabtu. Ya, setiap hari Sabtu. Jadi itu kemungkinan tidak mengganggu PBM ya. Proses belajar. Bisa dilakukan, kewajiban kita tetap bisa dilakukan ya sebagai guru. Dan pendampingan individu itu pengajar praktik yang datang ke sekolah. Jadi calon guru penggeraknya itu nggak pergi kemana-mana. Stay di sekolah, nanti pengajar praktik yang datang mendampingi, mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau tidak salah,
kurang lebih 3 jam, ya 3 jam bersama dengan pendamping, itu tukar pikiran, ada beberapa pertanyaan terkait perkembangan calon guru penggerak sampai hari ini, implementasinya sudah sejauh mana, model, metode, pendekatan, apa yang telah dilakukan, terus hasilnya seperti apa dan sebagainya. Jadi memang kami menginginkan bahwa para calon guru penggerak ini menjadi agen-agen pembaharu pendidikan Indonesia. Dan, berarti ada ini ya, Pak Iwan, maaf dipotong dulu. Ada guru penggeraknya, ada juga tadi mendampingnya pengajar ya. praktik. Pengajar praktiknya. Berarti ada pengajar praktik itu pendamping. Di guru penggerak itu berarti ada 2 posisi ya, guru penggerak itu ya. Ada 2 posisi, ya. Ini biar yang dengar nanti makin jelas gitu. Jangan-jangan ada posisinya guru, satu pengajar praktik atau pendamping. Nah, yang satunya lagi calon guru penggeraknya atau guru penggeraknya. Nah, yang ini nanti bertugas untuk mendampingi ini sampai 9 bulan, sampai hingga akhirnya calon guru penggerak ini menjadi guru penggerak. Nah, kebetulan posisi saya ada di sini, di pengajar praktik, guru penggerak, gitu. Paham, betul. Saya hanya kalau ini meninggalkan kelas nih. Oh, yang ini meninggalkan kelas. Yang ini meninggalkan kelas. Tapi itu udah ada izin, karena izinnya juga dari kementerian melalui Pemprov ke P4 KPLB sampai ke dinas pendidikan kan ya. Secara hierarkinya udah jelas gitu tugas. Ya kayak gini lah, Pak Iwan, ketika saya jadi pembina OSIS di Taruna Bakti, ketika ada anak-anak yang dispen karena mengerjakan sebuah program di sekolah, mereka tidak belajar, tapi mereka sedang belajar menyiapkan event misalnya ya. Nah, itu udah ada dispen. Nah, ya sama lah halnya seperti itu, karena murid juga ada juga yang dia meninggalkan tidak belajar di kelas, nah dia belajarnya praktek langsung gitu ya, mempersiapkan event atau bahkan dia mewakili sekolah untuk lomba dan sebagainya. Mirip-mirip kayak gitulah. Tapi dari 9 bulan itu memang dari pemerintah juga memberikan anggaran bulanan atau gimana? Ya, ada anggarannya yang jelas, ada anggarannya. Ada anggarannya. Ya, tapi mungkin tidak disebutkan mungkin ya. Ya, kalau dari satu sisi guru penggerak yang movement-nya tidak terlalu banyak juga, karena yang banyak bergerak itu adalah pengajar praktik selama 9 bulan ini, maka tentunya beda ya reward dari pemerintahnya. Biaya operasionalnya beda lah ya. Beda, BOP-nya beda gitu. Akan tetapi benefit-nya yang didapat bisa sama, bahkan guru penggerak bisa lebih leluasa. Iya, ini jadi sesuatu yang menarik kalau bicara tentang benefit dan sebagainya, apalagi di kancah guru juga kan adanya organisasi guru ini kan juga jadi gerbang lah sebetulnya ya. Misalnya Mr. Bang kok tiba-tiba kenapa ada di PGRI, kemudian juga saya bikin media satuguru.id adalah media online yang guru-guru bisa mengirimkan tulisan dan sebagainya untuk mengajak guru-guru menulis. Makanya di sini banyak ada logo pena Mr. Bam, ada TBMAS, Taman Bacaan yang sudah 10 tahun. Berarti tahun ini. Ya, jadi ini beberapa logo yang dipasang kayak ada guru penggerak Indonesia. Sebenarnya di sini juga lebih ke lebih ke bahwa memang kita harus bergerak gitu. Bergerak untuk menguatkan. Nah, hanya saja barangkali gerakan kita harus sama terarah gitu. Bergerak tapi terjelas kan bahaya. Iya. Jadi untuk satu motivasi gitu ya. Wah, luar biasa nih kita ngobrol tuh. Kalau udah ngobrol tuh seru banget gitu ya, seru banget. Jadi kadang waktunya geleyung pas saya lihat ini udah hampir 45 menit kayak ini. Iya gitu. Luar biasa. Buset. Udah hampir 50 menit ya. Iya. Nah, ini biar juga pendengar nanti penasaran kan, kita bisa ada jilid 2, jilid 3 ya maksudnya gitu. Ya, amin. Nah, gitu kan kita bisa undang lagi, bahkan saya sih berpikir mudah-mudahan ada rasa legowo gitu ya. Pak Guru Iwan ini berbagi lagi gitu. Jadi saya akan buat sebuah gerakan guru penggerak yang tidak lagi pakai jalur Kemendikbud gitu. Karena ini percepatan. Kalau saya nunggu pembukaan, ada program daftar pendidikan 9 bulan, saya ingin kita berpikir akselerasi. Nah, akhirnya saya bikin ini gitu. Sehingga kita nanti bisa belajar ya.
kan di guru penggerak tuh katanya ada modul 1 gitu. Ya, ya udah bocorannya kan begitu ya modulnya. Jadi itu kan bisa nanti kita ngobrol, Iwan kita ngobrol modul 1 yuk, kan gitu ya. Itu lebih iya dong, biar makin kalau maaf saya pakai istilah programnya dari PGRI gitu Pak Cucu, marigalkeun guru sedangkan gitu kan. Itu programnya. Mister, modul 1 itu berapa lama dipelajari itu? Nah, berapa tuh? Modul 1 tuh? Itu lebih dari 1 bulan. Iya. Modul 1 tuh ada anaknya ya? Ada anaknya, banyak berat itu satu berapa? Titik A, berat ke bawah satu. Nah, itu justru itu. Nah, kalau kita kan ke anak ingin gini ya, pesan ke anak itu ketika belajar tuh anak senang mau belajar. Ya. Ada kata senang di sana gitu. Ketika senang itu kan biasanya dorongan motivasinya kayak kita ngobrol gini kan senang lah, happy lah gitu ya. Tidak pernah berpikir emang menang naonnya orang. Aduh saya juga ini Kang Iwan sebagai utang lunas semuanya. Paling 2M aja, makasih gitu ya. Makasih ya. Makasih 2M gitu ya. Tapi 2M 1T. Nah, 2M 1T naon? Makasih, thank you. Ya kan, tapi inilah semangat yang memang kita bisa kita buat gitu, dan medianya ada. Gara-gara pandemi sih, zoom-zooman gitu kan gara-gara pandemi. Kalau selama pandemi hikmahnya banyak ya. Hikmahnya banyak dari pandemi ini. Jadi makanya setiap ada kejadian, musibah dan sebagainya, yang keluar dari mulut kita tuh harus sesuatu yang bermanfaat. Jadi yang keluar dari mulut kita tuh insya Allah akan ada kebaikan. Itu tuh bahasa yang susah keluar dari mulut kita. Kalau udah keluar ustadznya nih. Tapi betul loh, insya Allah, alhamdulillah, ya, itu betul-betul. Insya Allah jadi kebaikan, akan selalu jadi seperti itu gitu ya. Betul. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Setuju. Guru jadi kreatif, jadi motivasi, banyak inovatif, dan banyak hari ini guru-guru yang memang punya banyak kompetensi setelah pandemi. Mungkin mudah-mudahan kita bisa bareng nih di Bandung nih. Mudah-mudahan dengan kendaraan-kendaraan yang ada gitu ya, kita bisa bikin obrolan ini mudah-mudahan. Kan kita juga satu wadah kan Mister ya, kita di PGRI juga ya Mister ya. Iya betul. Jadi kemarin juga maksud saya begini, bahwa ketika kita juga PGRI juga punya Dewan Pakar Pak Eli gitu ya, Pak Eli juga memberikan motivasi yang ini harus dipikirkan. Saya pikir gini, PGRI harus sudah mulai memikirkan tentang profesionalisme gitu. Tidak hanya punten ya, misalnya PGRI hanya ngayakeun gerak jalan gitu kan atau apa gitu kan. Ya kita perlu bugar, tapi sisi lain di kondisi saat ini sudah saatnya lah kita coba lebih kekinian, yang bahwa pengetahuan itu akan terus berkembang dan harus kita siap. Bayangkan nih Pak Iwan, tugas kita mengantarkan anak-anak kita yang dia harus siap hidup di 10, 15, 20 tahun yang akan datang, coba. Ya kita aja zaman sekarang nggak ngerasa ya, ada pandemi gini kan gitu kan. Ya, yang siklusnya 100 tahunan ya. Wah, gitu kan. Oke. Nah, Iwan ini karena waktunya memang sudah hampir habis nih. Tapi biasanya sih saya kalau podcast ini ada sesuatu yang saya masih ingat gitu. Kalau nonton podcast yang lain. Nah, kira-kira Kang Iwan kalau misalnya Kang Iwan next time misalnya 1 tahun ke depan nih nonton podcast ini, 1 tahun aja jangan terlalu lama lah. Kira-kira Kang Iwan mau ngomong apa buat diri sendiri gitu ya. Ini bayangin ya, setahun yang akan datang terus nonton tayangan ini gitu. Jadi seolah-olah lagi ngobrol nih, orang seniman juga kan. Ngobrol dengan diri gimana? Kalau saya nulis, bikin sesuatu, bikin lagu, bikin tulisan, referensi dan sebagainya. Itu saya biarin dulu tuh. 1 malam, besoknya saya lihat lagi, atau kalau musik saya dengar lagi. Kenapa? Karena besok harinya saya akan menjadi orang lain. Jadi kita bisa mudah merevisi, oh ya ini kekurangannya di sini. Oh ini musiknya kayak gini nih kurangnya dan sebagainya. 1 tahun yang akan datang itu pada saat yang
yang sama, saya melihat tayangan ini, saya pertama akan bersyukur. Kenapa bersyukur? Pada 1 tahun yang akan datang, kalau saya masih bisa melihat video ini, berarti saya masih hidup. Amin. Ya, saya masih hidup. Yang kedua, masih panjang perjalanan saya untuk turut serta memajukan pendidikan Indonesia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, kita tuh tidak akan pernah bisa merubah keadaannya satu kaum, satu golongan manusia tanpa kita merubah diri kita sendiri. Artinya, satu saat karya kita pada hari ini akan menjadi sesuatu yang bernilai, mungkin bukan hanya untuk kita saja, mungkin untuk orang lain. Dan mungkin apa yang dilakukan oleh para pahlawan pendidikan Indonesia dulu pun mungkin berpikirnya hanya saat itu ya, ingin menjadikan Indonesia menjadi lebih pintar lagi, tapi side effect-nya ternyata efeknya dirasakan banyak pada hari ini. Jadi ya mungkin treatment-nya adalah lakukan apa yang kita bisa, karena linnas tanpa hukum linnas. Jadi patokannya ya orang-orang yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, ya betul ya. Titik kecil apapun gitu ya, kita punya kemampuan ya kasih tahu orang lain, ajari dan sebagainya. Berikan mereka cahaya biar mereka itu tidak selalu berdiam diri dalam kegelapan dan sebagainya. Wow. Jadi Indonesia itu memang sudah tidak lagi dalam bahasa bangun enggak, kita lari sekarang. Bukan lagi bangunlah jiwanya ya, harus lari nih. Ya. Keren. Kang Iwan, nih biasanya di closing ini apa sih kalau disebut saran kayaknya terlalu ini ya, mungkin ke teman-teman guru nih. Kalau ini banyak juga karena salah satu target dari channel ini, obrolan ini juga ya ini memang di-share ke guru-guru yang lain, dan ini bisa se-Indonesia bahkan yang di luar negeri juga bisa menyimak apa sih yang ingin disampaikan buat kita yang sama-sama posisinya seorang guru yang tugasnya ternyata tidak jelas. Ini profesi yang betul-betul dilindungi oleh undang-undang di Indonesia dan marwahnya harus tetap kita jaga. Guru itu luar biasa. Nah, silakan apa yang ingin disampaikan buat sahabat-sahabat kita guru semua di Indonesia, di seluruh dunia nih. Silakan. Oke. Ada dua yang saya mau sampaikan. Yang pertama, butuh jatuh untuk bangun. Butuh luka untuk sembuh, butuh tenggelam untuk dapat mengarungi samudera. Artinya, kita butuh sesuatu di mana kita dalam kondisi kita harus berpikir bahwa kita itu harus maju. Yang kedua, tetaplah jadi penerang bagi orang lain. Karena mungkin kita tidak menjadi bagian yang bisa menyempurnakan hidup orang lain. Akan tetapi setidaknya sedikit saja kita bermanfaat untuk orang lain. Selamat berkarya guru Indonesia ya. Asli, saya merinding ini. Benar-benar merinding dengar kalimat-kalimat yang tulus, kemudian ada rasa semangat, optimis. Mudah-mudahan apa yang diobrolkan ini bagian dari ikhtiar ya, dari bergelimangnya tayangan-tayangan yang sampai mimpi. Emang bisa gitu Mr. Bam ngalahin Deddy Corbuzier? Bukan masalah ngalahin atau enggaknya, pokoknya berbuat saja kan gitu ya. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada PGRI ya, di sana tempat berbakti buat kami ya. Alhamdulillah masih terus berkarya. Kemudian di sini juga ini kendaraan kita nih, Mister. Kemudian juga ada satuguru.id. Terima kasih. Ini juga tempat berkarya. Silakan guru-guru nanti Kang Iwan yang blognya My ID itu ya. Wah, itu silakan tuh dimainkan gitu. Ya. Belum saya mau nulis nih, kemarin mau nulis. Nyantai. Ngegeluyeng lah. Kemudian ada logo Pena Mr. Bam. Ya, silakan nanti bisa di websitenya penamisterbam.id, channel YouTube-nya juga, dan ada TBMAS. Ini adalah tempat kandang literasi saya, pergerakan literasi di masyarakat tahun lalu 10 tahun 2021 dan tahun ini sudah masuk ke tahun menjelang 11 gitu. Jadi terima kasih Kang Iwan, Pak Guru Iwan hari ini hadir, saya bahagia banget. Walaupun rasanya baru kemarin ketemu tapi rasa rindu dan itu selalu ada gitu. Dan hari ini kita tinggal ngopi bareng kita belum. Nah, kita siap-siap. Nanti
Nanti kita agendakan ngopi bareng sama guru-guru yang lain ya, biar suasananya seru. Oke, terima kasih Kang Iwan, jazakallah khairan. Mudah-mudahan Kang Iwan bersama keluarga juga anak-anak murid di sana juga selalu sehat, diberikan semangat untuk amin, Allahumma amin. Lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, ayo Ayo membaca. membaca. Terima kasih, dadah.